dan psikososial. Bisa tidur, mungkin putus asa. Pemirsa, diduga depresi akibat perceraian kedua orang tuanya. Seorang remaja putri di Jeneponto, Sulawesi Selatan, nekat melompat dari lantai 3. Takut sama kenyataan, takut sama kehidupan di luar kamar kos, nggak punya keinginan lagi mau ngapa-ngapain, dia ngapain lagi kan hidup. Gangguan bipolar merupakan suatu gangguan yang ditandai dengan perubahan mood antara rasa gembira yang ekstrim dan depresi yang parah, dan bisa juga diartikan sebagai penyakit otak yang menyebabkan gangguan pada mood, energi, derajat aktivitas, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Gejalanya secara umum yaitu gejala utama gangguan bipolar adalah perubahan suasana hati, mood yang drastis. Perubahan mood ini bisa terjadi dalam hitungan jam, hari, atau bulan. Gejalanya secara umum meliputi yaitu perasaan bahagia atau antusias, semangat yang menggebu-gebu, berkurangnya minat pada suatu kegiatan atau pekerjaan, sulit tidur atau insomnia, dan perasaan bersalah secara berlebihan. Gejala-gejala gangguan bipolar. Yang pertama yaitu episode manik. Suatu periode ini peningkatan euforia yang tidak realistis, sangat gelisah, dan aktivitas yang berlebihan. Ditandai dengan perilaku yang tidak terorganisasi. Dalam keadaan manik, pengatur mood berubah ke tinggi. Manik biasanya bertahap dan membutuhkan waktu beberapa minggu sampai berkembang penuh. Yang kedua yaitu episode hipomanik. Hipomanik ini memiliki kesamaan dengan kondisi bahagia yang sangat besar dalam jenis manik. Hipomanik bisa dikatakan sebagai awal mula munculnya gejala manik seperti perasaan yang sangat bahagia, meningkatkan level energi, berpikir dan berbicara dengan cepat, dan terkadang sedikit mudah marah. Yang ketiga yaitu episode depresi. Seseorang yang mengalami depresi akan dikelilingi dengan perasaan yang sedih, kehilangan dan rasa penyesalan hingga tidak memiliki harapan. Selain itu, gejala utama lainnya adalah kehilangan ketertarikan untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan sehingga semuanya menjadi tidak menarik dan membosankan. Depresi yang berat secara keseluruhan yaitu selalu menyebabkan terjadinya pola tidur hingga ia menjadi insomnia atau sebaliknya. Dan orang yang depresi maka ia akan memiliki rutinitas yang aneh. Gejala gangguan pada bipolar ini dapat mengakibatkan rusaknya hubungan sosial, menurunnya kemampuan untuk melakukan pekerjaan dan bersekolah, dan bahkan mengakibatkan bunuh diri. Berbagai tipe gangguan bipolar sesuai dengan DSM-5. Yakni pada DSM-5, gangguan bipolar dibagi menjadi gangguan bipolar 1, gangguan bipolar 2, dan cytologic disorder. Yang pertama yaitu diagnosis gangguan bipolar 1 ditegakkan apabila pasien memenuhi kriteria episode manik. Episode ini bisa didahului atau diikuti oleh episode hipomanik atau depresi berat. Yang kedua, gangguan bipolar 2 ditegakkan apabila pasien memenuhi kriteria episode hipomanik saat ini atau riwayat sebelumnya, dan kriteria untuk episode saat ini atau riwayat depresi berat. Dan yang ketiga, diagnosis gangguan cytologic ditandai dengan frekuensi periode pendek dari gejala depresi dan hipomanik yang dipisahkan oleh periode normal. Dengan kata lain, penderita tidak mengalami perkembangan penuh depresi mayor atau episode manik. Perspektif terjadinya gangguan bipolar. Yang pertama yaitu kejadian traumatis yang penuh tekanan dapat memainkan peran penting dalam siklus gangguan bipolar, meski mungkin tidak dalam konsep gangguan tersebut. Yang kedua, besar kemungkinan merupakan penyakit keturunan. Yang ketiga, lingkungan juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya gangguan bipolar. Penanganan terhadap gangguan bipolar. Yang pertama dengan obat-obatan farmakologi. Yang kedua, intervensi psikologi. Yang ketiga, atau bisa juga dengan membantu proses pemulihan pada penderita bipolar, yakni dengan cara menghadapi dan menerima gangguan bipolar itu, melatih memelihara dan mengendalikan mood, membangun supporting system, serta tidak menjadikan korban bipolar. Definisi depresi.
Depresi ini merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi secara afektif, fisiologis, kognitif, dan perilaku, sehingga mengubah pola dan respon yang biasa dilakukan. Gejala-gejala pada depresi. Yang pertama, gejala fisik seperti insomnia, hipersomnia, kehilangan minat pada hobi atau aktivitas yang disukai sebelumnya, dan muncul gejala fisik lainnya seperti sakit kepala atau sakit perut. Yang kedua yaitu gejala psikis seperti merasa hampa, sedih, dan putus asa. Yang ketiga, gejala sosial, yaitu contoh seperti cenderung menarik diri dari sosial dan tidak memiliki motivasi untuk melakukan apapun. Beberapa macam tipe gangguan dari depresi sesuai dengan DSM-5. Yang pertama, gangguan disregulasi mood mengganggu atau disruptive mood dysregulation disorder. Orang dengan disruptive mood dysregulation disorder ini akan cenderung menunjukkan toleransi frustasi yang rendah sehingga akan mengalami kesulitan dalam mengatur emosi. Disebabkan karena toleransi yang rendah dalam kondisi tertekan dan kesulitan mengendalikan perilaku. Yang kedua, gangguan depresi mayor. Depressive mayor disorder. Dalam episode depresi mayor ini, orang mengalami salah satu di antara mood depresi, merasa sedih, putus asa, atau terpuruk, maupun kehilangan minat, rasa senang dalam semua berbagai aktivitas. Untuk periode ini, waktu paling sedikit yaitu 2 minggu. Yang ketiga, gangguan depresi persisten atau distimia. Gangguan ini merupakan konsolidasi dari gangguan depresi mayor kronis yang didefinisikan sebagai DSM-5 dan gangguan distimitik. Yang keempat, gangguan dysphoric premenstruasi atau premenstrual dysphoric disorder. Gangguan ini merupakan gangguan mood yang dirasakan sekitar beberapa hari sebelum bahkan saat menstruasi berlangsung. Yang kelima, substance medication included depressive disorder. Gangguan depresi yang berhubungan dengan penggunaan zat, yaitu alkohol, obat-obatan terlarang, atau pengobatan yang ditentukan untuk gangguan mental atau kondisi medis lainnya. 6. Depressive disorder due to another medical condition atau gangguan depresi karena kondisi medis lain. 7. Other specific depressive disorder atau gangguan depresi tertentu lainnya. 8. Unspecific depressive disorder atau gangguan depresi tidak terspesifikasi. Penanganan depresi yang bisa dilakukan. Yang pertama, merubah pola hidup menjadi lebih baik seperti olahraga, berdoa, mengatur pola makan agar seimbang. Yang kedua, melalui terapi psikologi dengan psikolog. Yang ketiga, melakukan pengobatan dengan berkonsultasi dokter gangguan jiwa atau psikiater. Seseorang yang sedang depresi biasanya cenderung merasa semua yang terjadi dalam hidupnya salah. Juga suasana hati yang negatif, pola tidur terganggu, susah konsentrasi, kehilangan energi untuk melakukan sesuatu hal yang biasa disukainya. Depresi seolah-olah kondisi yang asing bagi kita, tapi tepatnya tidak banyak dibahas atau orang-orang enggan membahasnya karena tidak nyaman. Karena tidak nyaman untuk dibicarakan itu bukan berarti tidak terjadi. Faktanya, depresi adalah gangguan mental yang paling banyak dialami dengan estimasi 8-20% dari populasi setidaknya pernah mengalami depresi dalam hidupnya. Banyak perdebatan mengenai metode terapi mana yang paling efektif dari para ahli untuk menemukan jawaban dari depresi ini. Dimulai dari sayangi diri kita dengan menjalani gaya hidup yang sehat, menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang sekitar. Jika merasa sedih, itu bagian dari hidup kita. Tapi kalau sampai berlarut-larut dan aktivitas itu terus-menerus, itu pertanda ada yang perlu dibenahi atau memerlukan bantuan profesional. Kita tidak
bisa sepenuhnya mengontrol atau mengendalikan apa yang terjadi dan apa yang kita alami. Bagaimana kita memproses pengalaman tersebut tidak mudah, tapi pasti kita bisa. Bipolar disorder bukanlah suatu alasan atau halangan untuk kita hidup yang bahagia. Jangan menolak dirimu di sekitar yang ramai ataupun sekitar lingkungan yang terdekat. Saat kita merasakan dan mencintai diri kita sendiri, bangkitlah agar jiwa kita akan merasa ketenangan. Satu hal lagi, jika kita mempunyai mimpi, lakukanlah. Jika kita menolak untuk melakukan mimpi, bangkitlah. Aku mempunyai mimpi. Kalau kamu? Aku berharap kalian memiliki gangguan mental ini bisa melewati semua ini. Dan jangan pernah ragu untuk selalu minta bantuan pada psikolog demi kesembuhan kalian. Semangat ya! Jika sampai saat ini kamu masih mampu bertahan dari apa yang kamu alami, I'm proud of you. Tetap semangat! Kesehatan mental adalah suatu prioritas, kebahagiaan juga hal yang penting, serta kesembuhan diri adalah suatu keharusan. Untuk kalian penderita bipolar maupun depresi, aku selalu berharap untuk kesembuhan kalian. Bersemangat ya!